Adalah anugerah Tuhan kalau saat ini kita boleh kembali diperjumpakan di dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah. Mari kita bersama-sama mengawali dengan memuji nama Tuhan dari lagu Bapa, Engkau Sungguh Baik. Kita menyanyikannya bersama dengan Erika Margareta dengan iringan oleh Bapak Tinut Sugeng. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kami boleh tetap mengalami, merasakan kasih setia dan pemeliharaan-Mu dalam hidup kami yang memungkinkan pagi ini kami yang berada di tempat masing-masing yang terpisahkan oleh jarak, oleh ruang, boleh dipersatukan di dalam persekutuan doa pagi. Kalau sebentar kami akan membaca Alkitab, kami rindu, kami bisa mengalami perjumpaan dengan Tuhan lewat kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan ini. Mampukan kami memberi diri dipimpin sepenuhnya hanya oleh Roh Penolong, yaitu Roh Kudus yang telah dicurahkan bagi kami di dalam Kristus
agar kami bisa menjadi seperti tanah subur, tempat di mana benih-benih firman yang tertabur boleh berakar, bertumbuh, dan berbuah demi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami memohon hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Teks Alkitab yang akan bersama-sama kita baca, kita renungkan dalam kesempatan ini terambil dari surat Filipi. Surat Filipi pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat 4. Kita membaca dan mendengar, dipersaksikan dalam Filipi 2 ayat 1 sampai dengan ayat 4 demikian. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan, sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, tanpa mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Demikian apa yang sudah kita baca dan dengar dari bagian kesaksian surat Filipi ini. Maka kita adalah orang-orang yang berbahagia kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan, memelihara dan melakukannya. Obat bagi virus perpecahan. Demikian tema perenungan kita pagi hari ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam kehidupan bersama di sebuah komunitas, selalu ada kemungkinan terjadi perpecahan. Tidak terkecuali komunitas Kristiani, seperti misalnya sebuah jemaat. Apalagi kalau jemaat itu terdiri dari orang-orang yang memiliki latar belakang beragam, entah dari segi etnis, status sosial, ekonomi, dan yang sebagainya. Jemaat Filipi juga terancam oleh kemungkinan perpecahan. Di mata Paulus, paling tidak ada 3 kemungkinan penyebabnya. Yang pertama adalah adanya ambisi pribadi yang lahir dari kepentingan pribadi. Selalu ada bahaya bahwa orang bergiat melakukan aneka pelayanan, namun sesungguhnya yang ingin dicapai bukanlah perkembangan pelayanan itu sendiri. Bukanlah pertama-tama kebaikan mereka yang dilayani, melainkan untuk memenuhi ambisi pribadi. Ada catatan tentang tokoh gereja abad keempat yang bernama Ambrosius. Ambrosius adalah gubernur Romawi atas wilayah Liguria dan Emilia yang berpusat di Milan. Ia dikenal sebagai seorang gubernur yang memerintah dengan penuh kasih dan kepedulian terhadap rakyat. Dia sangat dicintai oleh rakyatnya. Tahun 374, Ausensius, uskup Milan, meninggal dunia. Dan kelompok-kelompok yang ada dalam gereja, kelompok Ortodoks dan Arianis saling bersaing untuk menjadi penerusnya. Ambrosius sebagai gubernur pergi secara pribadi ke Basilika, tempat pemilihan itu akan dilangsungkan. Ia pergi untuk mencegah
kalau ada kerusuhan yang mungkin akan terjadi dalam krisis ini. Ketika ia berpidato, ada orang yang menginterupsi dengan seruan, "Angkat Ambrosius menjadi uskup." Dan seruan itu kemudian diikuti oleh orang-orang lain. Mereka serempak juga berseru, "Angkat Ambrosius menjadi uskup." Bagi Ambrosius, hal itu adalah kemustahilan karena ia merasa tidak layak untuk menjadi seorang uskup, pemimpin gereja. Malam itu ia melarikan diri keluar kota. Hanya karena kaisar melakukan intervensi dan memerintahkan Ambrosius untuk menerima jabatan gerejawi itu, akhirnya ia bersedia menjadi uskup Milan. Saudara-saudara, jauh dari kecenderungan dikuasai oleh ambisi pribadi, sejarah mencatat bahwa tokoh-tokoh besar yang dihormati adalah justru orang-orang yang dipenuhi dengan kesadaran akan ketidaklayakan diri mereka untuk memangku jabatan-jabatan tinggi. Hal kedua yang menjadi ancaman adalah kecenderungan mencari popularitas, puji-pujian. Pada sebagian orang, kecenderungan ini bisa menjadi godaan yang sangat besar, bahkan lebih besar ketimbang godaan harta. Keinginan untuk dikagumi, dihormati, untuk dikenal dan dipuji orang lain bagi sebagian orang adalah hal yang sangat mereka rindukan. Tujuan hidup orang Kristen tidaklah demikian. Para pengikut Kristus tentu harus melakukan berbagai kebaikan. Namun semua dilakukan bukan agar orang memuja-muji dirinya, tetapi agar nama Tuhan dimuliakan. Itulah kerinduan yang harus ditumbuhkan dalam diri orang-orang Kristen, para pengikut Kristus, agar pandangan orang-orang lain makin tertuju kepada Allah dan namanya makin dimuliakan. Penyebab ketiga adalah bahaya ketika orang menjadikan dirinya sebagai pusat segala-galanya. Orang seperti itu akan memperhatikan hanya kepentingannya sendiri. Orang yang menjadikan dirinya sebagai pusat segala-galanya akan menganggap dirinya lah yang paling utama dan selalu harus diutamakan. Oleh karena itu, Rasul Paulus mengajak jemaat Filipi dan sekarang juga mengajak kita semua untuk memperhatikan beberapa prinsip yang harus diperhatikan oleh persekutuan orang-orang yang mengaku diri selaku pengikut Kristus. Pertama, fakta bahwa kita semua ada di dalam Kristus. Tidak ada orang yang boleh hidup dalam keterpecah belahan dengan sesamanya sambil pada saat yang sama ada dalam kesatuan dengan Kristus. Kalau komunitas pengikut Kristus sungguh-sungguh menghayati keberadaannya sebagai komunitas yang hidup di dalam Kristus, maka tidak ada tempat bagi keterpecah belahan. Orang-orang yang hidup di dalam Kristus, ini yang kedua, akan membiarkan kasih Kristus dan persekutuan Roh menguasai hidup mereka. Kasih Kristus dan persekutuan Roh akan mendorong dan memampukan mereka untuk sehati sepikir, satu jiwa, satu tujuan. Kasih Kristus dan persekutuan Roh yang menghidupi para pengikutnya ini akan memampukan mereka untuk
tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, dengan rendah hati, yang seorang akan menganggap yang lain lebih utama daripada diri sendiri. Mereka tidak hanya memperhatikan kepentingan sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Karena sifatnya berbalasan, resiprokal, maka setiap orang akan melakukan hal-hal itu satu terhadap yang lain. Bayangkan betapa indahnya kehidupan komunitas orang percaya yang seperti itu. Pastilah suasana hidup yang demikian akan menarik orang lain untuk turut memuliakan nama Tuhan. Bersediakah kita menjalaninya? Tuhan menolong kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, ampuni kami. Kalau di sana sini kami masih suka memberi diri kami, dikuasai oleh ambisi pribadi, oleh kecenderungan untuk mencari puji-pujian dari orang lain, untuk mengedepankan kepentingan diri sendiri. Ya Bapa, tolong kami, agar kami mau dengan sungguh-sungguh meneladani apa yang Kristus telah lakukan, memberi diri untuk dipenuhi hanya oleh kasih kepadamu dan kasih kepada sesama, dipenuhi oleh kerinduan agar nama Tuhan makin dipermuliakan. Dengan kerinduan itulah saat ini kami kembali berdoa bagi saudara-saudara kami yang sedang bergumul dengan sakit penyakit mereka, baik yang sedang menjalani pengobatan, perawatan, ataupun yang sedang ada dalam tahap pemulihan. Kami berdoa bagi Bapak Bambang Kristanto, Bapak Hari Dwi Yoga, Ibu Suciwati, Bapak Andi Hamdono, Bapak Andris Theodorus, juga untuk hamba-Mu Pendeta Emeritus Suatami Suteja. Kiranya tangan kasih Tuhan yang penuh dengan kuat kuasa terus menjamah dan menopang mereka. Bapa berkenan menyempurnakan upaya pengobatan yang dilakukan, menyempurnakan pekerjaan para dokter, perawat, menguduskan peralatan, obat-obat yang dipakai. Bapa juga yang menambahkan sukacita, damai sejahtera dalam hati dan pikiran baik si sakit maupun segenap keluarga, sehingga mereka bisa mengalami bahwa sesungguhnya lah Engkau tidak pernah tinggalkan mereka, sehingga mereka pun dapat tetap bersyukur sekalipun belum pulih benar. Bapa juga yang berkenan cukupkan segala sesuatu yang dibutuhkan dalam rangka pengobatan, perawatan yang dilakukan itu. Ya Bapa, kami juga turut bersukacita, bersyukur bersama dengan anak-anak-Mu yang akan melangsungkan pernikahan mereka, yaitu Alvin Salim dengan Thalia Remita, juga Saudara Martin Darmawan dan Abi Novita. Tuhan yang sempurnakan kesiapan dan persiapan baik calon mempelai maupun keluarga. Bukan cuma dalam rangka pelaksanaan kebaktian, peneguhan, pemberkatan, pernikahan, dan resepsi, tetapi utamanya agar anak-anak-Mu ini dimampukan untuk menikmati dan merawat kebahagiaan yang Tuhan anugerahkan dalam hidup pernikahan mereka dengan penuh syukur, dengan menjadikan Tuhan sebagai pimpinan dalam hidup pernikahan yang mereka jalani. Kami juga berdoa bagi kegiatan-kegiatan gereja di waktu mendatang ini.
Selain kegiatan-kegiatan rutin, kami berdoa untuk rencana penyelenggaraan Retreat Pasutri pada tanggal 28 sampai dengan 30 September mendatang. Bagi Retreat Youth Worship Service, bagi kegiatan bulan keluarga yang akan dilakukan sepanjang bulan Oktober mendatang. Tuhan yang berkenan untuk sempurnakan persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh penyelenggara, agar lewat kegiatan-kegiatan itu, mereka yang ambil bagian boleh mengalami kepenuhan berkat Tuhan, boleh mengalami pertumbuhan di dalam spiritualitas mereka, dan makin bersungguh untuk memuliakan nama Tuhan. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara kami dengan rupa-rupa pergumulan yang masih dan sedang dihadapi. Khususnya kami berdoa bagi tetap terpeliharanya suasana kedamaian, ketertiban di dalam masa-masa menjelang pemilu serempak yang akan dilakukan di negeri ini. Baik itu pemilu untuk memilih presiden dan wakilnya, maupun pilkada yang juga akan diselenggarakan. Ya Bapa, ada banyak hal di masa depan yang kami tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi apapun yang terjadi, biarlah kami boleh terus dengan tekun, dengan setia, hidup di dalam Tuhan. Membiarkan kasih Tuhan dan persekutuan Roh yang memimpin kehidupan kami, sehingga hidup kami boleh tetap menjadi berkat bagi orang-orang di sekeliling kami. Kami juga boleh makin bertumbuh di dalam iman kami, dan nama Tuhan makin dimuliakan. Terima kasih Bapa. Kami memohon hanya di dalam nama Yesus. Amin. Mari Ibu Bapak Saudara, kita menyanyikan lagu penutup NKB nomor 200, Di Jalan Hidup yang Lebar Sempit. Kita menyanyikannya bersama dengan Sound of Gading Indah. Sedih mengerang, tolong mereka yang dalam gelap, bawalah sinar terang. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya-Mu. Kristus dengan kasih-Nya, pengampunannya penuh. Orang kan datang apabila engkau menjadi saksi teguh. Pakailah aku jalan berkat-Mu, memancarkan cahaya. Seperti Tuhan memberi padamu dan mengasihi dikau, beri bantuanmu di mana perlu, Yesus mengutus engkau. Pakailah
Mari kita kembali berdoa. Bapa, kami akan akhiri persekutuan doa pagi ini. Kami akan melanjutkan kehidupan di hari baru yang Tuhan anugerahkan. Kami akan melakukan berbagai aktivitas sepanjang hari ini. Mampukan kami untuk terus menggenggam erat tangan kasih Tuhan yang senantiasa terulur, untuk memelihara kami, menopang kami, menuntun kami, agar apapun yang kami pilih untuk kami lakukan seturut kehendak dan kebenaran-Mu. Engkau yang memberikan berkat-Mu kepada setiap kami seisi keluarga masing-masing, baik dalam bentuk kekuatan, kesehatan tubuh, kecukupan dalam penghidupan, kemampuan melakukan tugas tanggung jawab masing-masing, dan yang terutama, biarlah kehadiran Tuhan dalam kehidupan kami selalu kami sambut dengan penuh sukacita. Kehendak Tuhan senantiasa kami taati dengan setia. Ampuni dosa dan salah kami, agar tidak menghalangi kepenuhan anugerah-Mu. Arahkan hati saudara pada Tuhan, sambutlah berkat-Nya. Kasih Allah Bapa, kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus besertalah dengan saudara sekalian sampai selama-lamanya. Amin.